Nah, gini Ustaz, ketika anak mulai membangkang, itu ada nggak Ustaz? Maksudnya faktor dari orang tua, atau memang dari faktor lingkungan? Atau... Jadi kalau penyebab kenapa kok anak itu dia itu suka membangkang, jadi itu penyebabnya banyak. Terkadang yang menjadi masalah itu orang tuanya gitu loh. Jadi yang bandel itu orang tuanya kan. Masalah orang tua Ustaz ya? Nah, itu memang perlu kita bahas juga, itu masalah apa, menangani kenakalan orang tua gitu loh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali di program kesayangan kita di Rida Podcast bersama saya Pino Herdian dan bersama guru kami tercinta ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali Ustadz. Alhamdulillah. Dan tentunya dengan obrolan-obrolan santai, dengan obrolan-obrolan yang berfaedah, insya Allah masih dengan tema serial pendidikan fitrah atau parenting Ustaz ya. Seperti biasa Ustaz ya. Dan hari ini kita ada di Subah Ustaz tepatnya. Di Subah. Masya Allah, kita ya podcast outdoor setiap sepekan sekali insya Allah. Ada di Pondok Pesantren Darussalam Tahfidzul Quran. Dan Masya Allah di Subah ini memang tempatnya asik sekali Ustaz ya. Sejuk. Sejuk Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga kita masih ada program ini Ustaz ya, program pembangunan masjid Ustaz ya. Ya, dan mungkin Ustaz seperti biasa untuk bisa memberikan untuk sesuatu yang misal dari teman-teman ingin memberikan hartanya untuk pembangunan masjid ini Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, mabad. Ya, ini di Pondok Pesantren Darussalam Tahfidzul Quran, ini di Subah. Ini alhamdulillah murid sudah ada banyak, cuma kita masih memakai gedung lama atau gudang, itu kita sulap menjadi asrama sama untuk masjid. Kemudian karena kita tidak memungkinkan untuk sholat di situ, akhirnya kita punya rencana untuk bangun masjid namanya Masjid As-Salam, kapasitas dengan luas 10 kali 10 meter persegi, dengan biaya sekitar 300 juta. Bagi kaum muslimin yang ingin membangun rumah Allah Ta'ala, maka silakan bergabung bersama kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya surga, rumah di surga. Amin, insyaAllah. Insya Ustaz, baik, kita langsung ke materi Ustaz ya. Masya Allah, ini seperti biasa dengan tema-tema yang menarik untuk kita bahas di hari ini. Dengan tema kali ini adalah menghadapi anak yang mulai membangkang. Iya, Ustaz. Ustaz, sebelum itu anak yang mulai membangkang ini, nah saya mau tanya Ustaz, itu terkandung dari usia nggak Ustaz yang sebelum tadi kita obrolkan Ustaz? Misalkan usia-usia 0 sampai 7 tahun itu. Ya, jadi karakter anak itu 0 sampai 7 tahun itu biasanya nurut. Karena anak itu 0 sampai 7 tahun itu dia akan menyerap semua informasi yang ada. Sehingga ketika diperintah, ketika dilarang pun anak itu akan mudah gitu loh. Tapi ketika anak itu mulai 7 tahun, itu biasanya anak itu mulai sudah berpikir, namanya mumayyiz. Sehingga ketika anak mulai 7 tahun itu sudah perintahnya itu bukan nak minumlah, nak tidurlah, nak itu. Beda sama 0 sampai 7 tahun, bisa kita perintahkan dengan mujarrad. Nak tidur, nak kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini, bisa. Tapi 7 tahun ke atas itu anak itu sudah mulai memayyiz, berpikir. Sehingga dia itu perlu adanya argumen, kenapa saya itu diperintahkan seperti ini gitu. Berarti pintar-pintar dari orang tuanya. Nah, orang tua itu kalau bisa memberikan perintah atau memberikan larangan itu dengan perintah yang bisa mengedukasi kenapa gitu loh. Karena anak itu pasti dia akan bertanya kenapa gitu. Kenapa saya harus tidur gitu loh? Kenapa saya harus makan kan itu? Lebih tepatnya yang lebih masuk ke logika anak saja. Ya, anak itu harus seperti itu. Kenapa kok saya itu berdiri di atas meja itu nggak boleh gitu? Ya kan? Kenapa saya itu main api nggak boleh kan itu? Nah itu kenapa gitu? Nah gini Ustaz, ketika anak mulai membangkang itu ada nggak Ustaz? Maksudnya faktor dari orang tua atau memang dari faktor lingkungan? Atau... Jadi kalau penyebab kenapa kok anak itu dia itu suka membangkang, jadi itu penyebabnya banyak. Penyebabnya banyak, maka itu jangan langsung kita hukumi. Orang tua langsung tergesa-gesa mengatakan ini anak ini bandel, oh ini nakal, ini anak bermasalah gitu.
terkadang yang menjadi masalah itu orang tuanya gitu loh. Nah, jadi yang bandel itu orang tuanya kan. Masalah orang tua Ustaz ya. Nah, itu memang perlu kita bahas juga itu masalah apa menangani kenakalan orang tua gitu loh. Karena yang nakal itu bukan hanya anaknya, orang tua itu juga nakal semua Ini gitu loh. berarti perlunya edukasi untuk orang tua. Nah, jadi terkadang itu sumbernya di orang tua gitu loh. Dan terkadang juga sumbernya di lain kan. Sehingga masih apa melihat anak itu dia itu mulai membangkang itu ada banyak motif kenapa anak itu dia itu suka membangkang gitu loh. Pertama mungkin karena orang tua yang keliru. Kenapa? Maksudnya keliru sih. Jadi orang tua itu dia itu suka yaitu menempatkan dirinya itu kayak raja gitu loh. Oh ya. Sedangkan anak itu kayak budak, anak itu kayak sekedar pesuruh yang hanya menjalankan kalau bapaknya mau ayo Iya. B yo B gitu. Sehingga apa? Sehingga tanpa terkadang orang tua itu melihat bagaimana minatnya anak, bagaimana kemampuan anak, bagaimana kecondongan anak, kecintaan anak itu nggak dilihat sama orang tua gitu loh. Sehingga apa? Anak itu disuruh ngikuti semua keinginan orang tua kan gitu. Apalagi pepatahnya orang-orang kita itu kan orang tua itu kan sudah banyak makan garam, jadi asin semua kan gitu. Ya kan? Betul. Jadi istilahnya saya itu lebih banyak makan garam kan, pengalaman saya banyak kan. Oke, Anda punya pengalaman bagus lah itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, kenapa kok Anda itu memaksakan anak dengan sesuatu yang anak itu nggak seneng gitu loh? Jadi pemaksaan kepada anak ini yang bahaya. Mungkin anak ketika 0 sampai 7 tahun, karena mungkin anak itu masih takut lah gitu loh. Takut dijewer, takut disendil kan gitu loh. Akhirnya anak itu akan nurut. Tapi nanti ketika anak itu dewasa, di mana anak itu sudah bisa merdeka lah gitu loh. Bisa melawan orang tua gitu loh. Akhirnya apa? Nanti akan diluapkan rasa bencinya atau rasa tertekannya itu dalam pembangkangan itu gitu loh. Sehingga terkadang pembangkangan itu apa? Efek dari selama ini anak itu tertekan gitu loh. Lebih ke tertekan Sehingga akhirnya anak itu akan meluapkan dengan cara membangkang. Seakan-akan gini kayak kita anak itu kalau dia itu bisa membangkang orang tuanya itu, oh saya merdeka, saya itu orang hebat kan gitu. Masya Allah. Keren lah itu istilahnya lah itu. Iya. Nah kenapa seperti itu? Karena dia itu tertekan gitu loh. Beda ketika anak itu dengan orang tuanya itu asik, enjoy, dia nggak ada tekanan, bukan seperti orang yang dijajah sama orang tua lah istilahnya itu. Tapi dia itu sama orang tuanya kayak mitra gitu. Berarti kembali lagi peran ke orang tua Ustaz ya? Ya, jadi orang tua itu harus bisa menempatkan anaknya itu kayak mitranya, kayak sahabat karibnya. Iya betul Ustaz. Sehingga bukan karena bos dan bawahan gitu loh. Sehingga apa? Saya itu kayak dijajah. Faham istilahnya? Iya. Jadi saya itu kayak dijajah sama orang tua keinginan saya itu. Sehingga saya tidak punya keinginan kecuali harus menjalankan keinginan orang tua gitu. Akhirnya apa? Namanya saya dijajah itu saya akan memberontak kan gitu loh. Saya akan merdeka kan gitu. Itu termasuk orang tua yang kolot nggak sih Ustaz? Iya, termasuk sumber masalah. Jadi orang tua yang masalah seperti ini. Biasanya nanti silakan lah nanti kalau dipraktekkan dilihat itu nanti biasanya anak-anak ketika sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik, sudah kenal dunia luar, kalau dia itu membangkang sama orang tuanya atau benci sama orang tuanya, itu disebabkan karena masalahnya itu anak dulu tertekan. Berarti masalahnya ada di orang tuanya. Nah, kalau ini masalahnya di orang tua. Di orang tua Ustaz. Iya. Oh iya Ustaz. Nah, gini Ustaz. Tapi tidak semua masalahnya itu di orang tua. Iya betul. Mungkin ya semua masalahnya itu karena anak membangkang itu karena mungkin karena pergaulan yang keliru dengan teman-temannya. Di mana anak itu sebenarnya orangnya itu bakti sama orang tua. Gara-gara dia itu kumpulnya sama orang-orang yang suka membangkang sama orang tuanya, akhirnya ikut-ikutan kan gitu. Berarti lebih ke banyak faktor Ustaz. Faktor atau mungkin karena ya pemandangan, lingkungan masyarakat, demikian juga dia tontonannya itu ya kekerasan seperti itu, akhirnya nanti dia itu akan mengatakan Superman saya kalau bisa membangkang sama orang tua. Masya Allah. Nah Ustaz, gini Ustaz, ketika orang tua bukan mengecap sih, lebih ke terkadang kan orang tua kan tidak kontrol saja dengan omongannya, dasar anak nakal. Nah ini bagaimana, ada maksudnya pengaruh nggak? Dan itu sangat hati-hati sekali karena ucapan orang tua itu mustajab. Di antara doa yang mustajab itu adalah dakwatul walid li waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Sehingga ucapan orang tua itu sakti. Maka itu orang tua itu hati-hati kalau ngomong sama anak. Ya, jangan ngomong dasar anak nakal, dasar anak keras kepala, dan itu jangan. Kita minimal kalaupun kita itu jengkel sama anak kita itu kita doakan dengan doa yang baik. Kenapa? Karena mungkin langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala kan ucapan seperti itu. Ada cerita nyata ya. Jadi ada dulu ya, kita masih muda lah, kita masih dunia anak-anak muda dulu itu. Waktu kita masih STM ya. Saya itu ya ini cerita itu. Teman-teman kita ini biasa lah kalau 17 Agustus kan konvoy lah. Waktu itu ke Jogja itu naik motor. Kaulah muda. Itu. Subhanallah, itu saya punya teman tetangga lah itu. Tetangga itu dia itu mau pinjam motor bapaknya nggak boleh karena bapaknya mau kerja kan itu. Akhirnya sama anak ini
motornya diambil sama bapaknya, motornya itu diambil sama anaknya itu sebelum subuh. Sebelum subuh dia diajak dibawa pulang, pergilah itu, kabur dia. Akhirnya bangun tidur, bapaknya lihat motornya udah gak ada gitu. Jengkel sama anaknya, akhirnya wow kurang ajar dasar anak, nanti kalau pulang tak remuk kamu itu. Kalimat keluar, kalimat tak remuk kamu itu. Subhanallah, itu di Klaten, pas pusat di Klaten itu tabrakan hancur kepalanya itu. Akhirnya pulang-pulang sudah remuk gitu loh. Jasadnya remuk, hancur-hancuran jasadnya itu. Meninggal. Jadi ucapan, makanya itu hati-hati orang tua itu, jangan mudah mengecap, menghukumi anak. Mungkin kita harus introspeksi diri lah gitu, muhasabah diri. Anak saya seperti ini itu kenapa gitu? Apa mungkin kesalahan saya kan gitu? Atau mungkin dosa saya kan gitu? Jadi harus kita itu melihat banyak. Jangan mesti yang disalahkan itu anaknya gitu. Kayak orang tua itu kayak manusia suci yang nggak punya dosa kan gitu. Karena mungkin kesalahan anak, kenakalan anak itu anak semuanya pengaruh dari orang tuanya kan gitu. Iya betul. Ya, orang tuanya itu maka harus muhasabah diri lah orang tua itu. Nah, gini Ustaz, cara kita untuk membangun hubungan baik dengan anak Ustaz. Nah, ini kan mungkin Ustaz punya tips dan triknya nih. Yang paling penting itu dalam muamalah kita dengan anak kita itu, wahai orang tua, ayah dan ibu itu, bangunlah muamalah yang baik gitu loh. Jadi kita itu harus bisa menjadikan kita itu kayak sahabat karibnya anak kita gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Caranya bagaimana? Caranya itu turunkan ego kita sebagai orang tua gitu loh. Ego itu apa? Oh, ini loh saya. Saya itu kan orang tua gitu loh. Maksud saya harus sama dengan anak kan gitu loh. Ini loh saya bapak. Saya itu bapak kamu kan itu. Ketika kita itu masih egonya itu ego kita itu kayak bos gitu. Anak kita itu bawahan. Selama ini juga anak kita nggak akan dekat sama kita gitu loh. Anak kita ya ibaratnya kayak ketemu dengan bosnya lah gitu loh. Di depan kita sok-sok baik kan gitu. Di belakang kita gurundul semua kan gitu loh. Jadi akan seperti itu. Maka terus bagaimana cara kita membangun, kita turunkan ego kita itu. Coba kita lihat Rasulullah SAW ya dalam membangun muamalah sama anak itu. Rasulullah itu dekat sama anak, sampai semua anak itu sama Rasulullah itu senang bermain gitu. Sampai Rasulullah itu kalau safar masuk ke kota Madinah, Rasulullah itu juga sama anak-anak kecil gitu. Masya Allah. Kemudian sampai anak-anak kecil diboncengkan sama Rasulullah. Rasulullah ketika ada satu onta itu memboncengkan 5 anak gitu. So, nggak ada yang takut. Kenapa? Rasulullah membangun hubungan yang baik itu sama anak gitu. Sehingga apa? Turunkan ego kita sebagai orang tua. Wajar kalau kita itu muamalah sama anak kita itu muamalahnya kekanak-kanakan, kalau kita bermuamalah sama anak-anak kan gitu. Sama anak. Sehingga nggak ada masalah lah kita itu turunkan ego kita, ya kita bercanda, kuda-kudaan, hujan-hujanan sama anak kan gitu. Selama apa? Selama kita itu muamalahnya sama anak-anak, turunkan ego kita, jadikan kita itu kayak teman mitranya dia itu, teman akrabnya dia kan gitu. Jangan sampai apa, saya kan bapak, saya masa hujan-hujanan sama anak, malu lah saya kan gitu loh. Apalagi kuda-kudaan. Kuda-kudaan lagi, aduh malu sekali kayak gini. Iya malu kalau antum itu sama-sama jenggotan hujan-hujanan kan gitu loh. Jenggot sama jenggot hujan-hujanan, udah tua semua kan itu loh. Gak punya malu kalau seperti itu. Kecil kurang bahagia. Tapi kalau kita jenggotan sama anak kecil, kita main kuda-kudaan, peta umpet, anak itu butuh seperti itu gitu. Ketika Anda itu nanti sudah dekat sama anak itu merasa Anda itu kok sebagai tempat curhat, tempat berlabuh ketika ada masalah. Akhirnya apa? Nanti setiap ada masalah itu anak akan cerita sama Anda pertama kali, orang tua, sebelum cerita ke teman-temannya gitu. Tempat paling nyaman untuk curhat ke orang tua. Orang tua saat ya. Nah, saat kalau semisal nih orang tua yang tadi bilang bab masalah ego saat ya, bab masalah ego. Ketika orang tua tidak mau menurunkan egonya, Ustaz. Jadi orang tua ketika tidak mau menurunkan egonya, anaknya juga seperti itu. Dia tidak akan menurunkan egonya juga gitu loh. Saya kan anak gitu loh. Berpengaruh berarti Ustaz ya? Dia juga akan melawan gitu loh. Kayak gini lah istilahnya itu. Contohnya, Anda kayak bos. Mendudukan Anda itu sebagai bos kan. Akhirnya menang-menang sama bawahan kan gitu. Bawahan itu dia juga akan ada waktu di mana dia jenuh dengan seperti itu gitu. Akhirnya ada bos, saya kan juga manusia itu. Saya juga bisa hidup tanpa bos ini kan itu. Akhirnya apa? Dia juga akan mempertahankan ego dia sebagai manusia kan itu. Akhirnya dia akan melawan, dia akan memberontak. Kalau dia punya kuat, tembak kepalanya sekarang. jadi ternyata jadi takutnya seperti itu gitu. Masa itu jangan sampai apa anak kita itu karena tertekan, akhirnya apa nanti akan meledak gitu loh. Ledakan anak kita itu nggak main-main gitu loh. Dahsyat, mengerikan gitu loh, anak kita itu kalau sudah meledak gitu loh. Apalagi ketika anak kita itu sudah punya teman, sudah punya tempat untuk curhat, ada tempat untuk berlabuh. Misalkan ini, anak kita itu merasa di rumah kita nggak nyaman itu karena tertekan dia itu. Tapi ketika sama anak-anak pang di jalan itu, di jalan-jalan itu kok rasanya kayak merdeka gitu. Wah, itu gawat. Nggak ada yang memerintahkan saya, kayak raja saya itu kan itu. Ya wes, akhirnya anak itu punya tempat sendiri untuk peralihan dia. Akhirnya nanti anak akan lari ke sana kan gitu. Iya, benar Ustaz ya. Memang untuk kita sebagai orang tua menjadi tempat yang paling
nyaman lah ya Ustaz, Yeah. ya, untuk anak-anak kita saya maksudnya Yeah. itu Ustaz ya. Masya Allah, ini penjelasan yang sangat singkat sekali, tapi kita bisa ambil faedah mungkin dari tema kajian ataupun tema kali ini saja menghadapi Yeah. anak yang mulai membangkang. Nah Ustaz, mungkin kita cukupkan untuk sore ini Ustaz, karena hari ini ada suatu hal. Ya. Ustaz, jazakallah khairan yang sudah Ustaz menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi kembali tema ataupun serial parenting ataupun serial pendidikan fitrah. Mungkin insyaallah kita pekan depan akan hadir lagi Ustaz ya, Insyaallah. dengan tema yang lebih menarik lagi insyaallah. Dan buat Anda yang juga sedang menonton program acara ini, jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube kita di Nida Podcast. Baik, kita pamit undur diri Ustaz. Insyaallah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.